Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Juventus diduga palsukan laporan keuangan, kantornya digeledah polisi. Para petinggi Juventus sedang diinvestigasi oleh pihak berwajib di Italia. Mereka diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan dan pergerakan dana senilai 50 juta euro. Otoritas Hukum Kejahatan Keuangan Italia mendatangi kantor Juventus di Conti Nassa dan Milan untuk mencari informasi dan mengambil sejumlah dokumen penting selama 2018 hingga 2021 untuk penyelidikan. Badan Pengawas Pasar Sekuritas Italia beranggapan ada sejumlah kasus terkait pengambilan keuntungan dari transfer pemain yang perlu diinvestigasi, salah satunya pertukaran antara Miralem Pjanic dan Arthur Melo pada 2020 lalu. Sekarang Juventus juga masuk dalam investigasi kriminal dengan pergerakan keuangan senilai 50 juta euro. Chelsea bincang jelang hadapi Manchester United. Chelsea akan menghadapi Manchester United dalam keadaan pincang. Sang pelatih Thomas Tuchel memberikan kabar yang kurang menyenangkan terkait kondisi sang striker Romelu Lukaku baru-baru ini. Tuchel masih ragu dengan kondisinya dan menyaksikan peluangnya tampil saat melawan MU. Selain itu, Tuchel juga mengkonfirmasi bahwa Ben Chilwell absen karena cedera parah. Lebih lanjut, Tuchel tidak ingin mengambil resiko dengan memaksa Lukaku tampil sejak menit awal, lalu kehilangan dirinya di tengah-tengah jalannya permainan, sebab jatah pergantian pemain Premier League sangat terbatas. Fred bakal absen di laga Chelsea versus Manchester United. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United jelang duel melawan Chelsea. Mereka berpotensi tidak diperkuat oleh Fred di laga tersebut. Carrick menyebut bahwa Fred mengalami cedera saat melawan Villarreal di tengah pekan kemarin, sehingga ia masih menunggu apakah sang gelandang bisa tampil di laga ini. Carrick mengakui bahwa absennya sejumlah pemain MU tidak ideal untuk persiapan mereka. Namun ia optimistis bisa menumbangkan Chelsea di laga ini. Kami akan lihat seperti apa nanti kondisinya. Kami akan tetap tangguh dan kami tidak sabar untuk menjalani pertandingan ini, ujarnya. Berubah pikiran, Ralf Rangnick tertarik jadi pelatih tetap Manchester United. Sebelumnya Setan Merah memberikan kontrak selama 6 bulan kepada Rangnick untuk menjadi pelatih sementara. Setelah itu, Manchester United dikabarkan bersepakat untuk mengangkat Rangnick menjadi konsultan klub. Namun info terbaru dari pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano menyebutkan kalau Rangnick telah berubah pikiran. Dalam laporan tersebut, Rangnick dikabarkan tertarik untuk menjadi pelatih tetap Manchester United jika ditawari. Rangnick rela melepas tawaran sebagai konsultan klub jika Manchester United memang menawarkan posisi pelatih tetap. Tanggapan Tuchel soal Rangnick ke Manchester United. Tuchel tidak bisa memungkiri kalau Rangnick punya peran besar dalam karir kepelatihannya. Bahkan kalau bukan karena Rangnick, pria berumur 48 tahun itu mungkin tak akan memulai langkahnya ke dunia kepelatihan. Ketika ditanya soal tanggapannya mengenai Rangnick menjadi pelatih Manchester United, Tuchel mengungkapkan bahwa Rangnick adalah sosok yang berpengaruh besar baginya. Dia sangat membantu saya karena dia adalah pelatih saya dulu, lalu menjadi sosok utama yang meyakinkan saya untuk mencoba melatih. Jadi dia punya pengaruh besar buat kami saat ini, kata Tuchel. Ferran Torres mau tinggalkan Manchester City menuju Barcelona. Musim kedua Ferran Torres di Manchester City tidak berjalan dengan mulus. Hingga pekan ke-12, dia baru bermain 4 kali dan mencetak 2 gol. Situasi Torres semakin buruk setelah dirinya dihajar cedera retak kaki saat membela timnas Spanyol pada Oktober lalu. Torres harus menepi selama beberapa pekan demi menjalani pemulihan. Di tengah proses pemulihan cedera, beredar kabar yang menyebut Torres tidak betah di Manchester City. Menukil laporan Mundo Deportivo, dia telah meminta manajer Pep Guardiola untuk dapat meninggalkan Etihad Stadium. Torres diklaim telah mendapat tawaran bergabung ke klub raksasa Spanyol Barcelona. Pelatih anyar Blaugrana Xavi Hernandez membutuhkan jasanya untuk memperkuat sektor penyerangan.
Ditantang Newcastle, Mikel Arteta ingin lanjutkan dominasi di Emirates Stadium. Sebuah harapan diungkapkan Mikel Arteta jelang duel Arsenal versus Newcastle. Ia ingin The Gunners bisa menang dan memperpanjang rekor kemenangan mereka di Emirates Stadium melawan The Magpies. Menurut Arteta, Arsenal tidak boleh besar kepala saat menghadapi Newcastle. Ia menilai Newcastle saat ini adalah Newcastle yang baru dan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ini pertandingan yang baru, ada beberapa hal yang berubah dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Anda bisa melihat bahwa momentum yang ada saat ini berbeda, ujar Arteta. Klub geram, Mane dan Salah jadi incaran lawan. Klub jengkel ketika Mane dan Salah menjadi incaran permainan keras lawan dalam beberapa pekan terakhir. Beruntung kedua penyerang Liverpool itu tidak harus absen akibat cedera. Tidak hanya menjadi incaran tackle lawan, Mane dan Salah juga kerap diprovokasi dan dipancing emosinya. Jurgen Klopp memperingatkan tim-tim rival untuk tidak macam-macam dengan mereka. Klopp juga meminta para pemainnya untuk tidak terpancing dan membalasnya dengan gelontoran gol ke gawang lawan. Federico Chiesa yang terus diutak-atik Allegri di Juventus. Menurut catatan Transfermarkt, musim ini Chiesa sudah dimainkan di 7 posisi berbeda. Posisinya banyak diutak-atik oleh Massimiliano Allegri, padahal ia baru turun 15 kali. Ia sudah mencetak 3 gol dan 3 assist, tetapi penampilannya kadang tak lepas dari kritikan, seperti saat menghadapi AC Milan atau ketika Chelsea. Posisi dan peran yang terus berubah-ubah mengakibatkan performa Chiesa belum konsisten di Juventus musim ini. Meski begitu, Allegri tetap membelanya. Federico punya kualitas yang luar biasa, tekniknya bagus. Hanya saja dia perlu bekerja dan memperbaikinya seperti pemain-pemain lain. Tetapi saya senang dengan apa yang telah ia lakukan, jelas Allegri. Ronaldo harus siap main di Piala Dunia 2026 pada usia 41 tahun. Italia dan Portugal berada di jalur C. Bisa dipastikan salah satunya tidak akan tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Andai Portugal nantinya gagal, maka Ronaldo harus bersabar. Bisa jadi Ronaldo sudah gantung sepatu dari ajang 4 tahunan itu atau siap-siap ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, usia CR7 di Piala Dunia 2026 nanti tidaklah muda lagi. Ronaldo sudah berusia 41 tahun. Beberapa pihak menilai Cristiano Ronaldo punya fisik level tinggi dan sanggup bermain di usia kepala 4. Ronaldo memang ketat menjaga fisik dan badannya agar terus bisa bersaing di lapangan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!